Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting dalam dunia forensik, yaitu identifikasi jaringan otot sebagai sampel forensik. Seperti yang kita ketahui, analisis jaringan tubuh dapat menjadi kunci dalam mengungkap berbagai kasus kriminal, terutama dalam menentukan identitas individu atau penyebab kematian. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana jaringan otot dapat dimanfaatkan sebagai sampel dalam investigasi forensik, serta teknik-teknik yang digunakan dalam proses identifikasinya. Adapun metode pengambilan sampel jaringan otot pesoas jenazah dilakukan secara acak atau bisa juga disebut dengan random sampling, menggunakan alat steril seperti pisau bedah, gunting, dan sonde. Sampel yang telah diambil kemudian disimpan dalam pipa paralon PVC berukuran 20 mm kali 1,5 meter yang telah disterilkan untuk menjaga kesegaran serta melindunginya dari gangguan hewan atau serangga. Setiap pipa paralon dilabeli menggunakan drawing pen permanen untuk menandai sampel sesuai dengan media tempat penyimpanannya, baik dalam air laut maupun tanah regosol, dengan memperhatikan perbedaan waktu penyimpanannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode pengambilan sampel otot. Otot menjadi sumber DNA yang penting, terutama dalam kasus tubuh yang telah terdekomposisi. Dalam pengumpulan sampel, berat, jumlah, dan ciri khas jaringan harus dicatat sesuai dengan pasal 130 ayat 1 KUHP. Setelah itu, sampel dibungkus, disegel, dan diberi label untuk menjaga keabsahan bukti. Agar kualitas DNA tetap terjaga, sampel jaringan harus segera dibekukan. Hal ini untuk menghindari siklus beku cair yang dapat merusak DNA. Dengan metode ini, kita dapat memastikan keakuratan hasil analisis forensik. Unggulan otot sebagai sampel forensik, di mana jaringan otot kaya akan sel, sehingga memiliki kandungan DNA yang relatif tinggi dibandingkan beberapa jaringan lainnya, yang meningkatkan kemungkinan keberhasilan ekstraksi dan amplifikasi DNA dalam analisis forensik. Otot manusia sendiri mencakup sekitar setengah dari berat tubuh dan terdiri dari 600 jenis otot. Meskipun terpapar berbagai kondisi lingkungan seperti terkubur dalam tanah atau terendam air laut, bahwa DNA dari jaringan otot pesoas masih dapat diekstraksi meskipun kualitasnya dapat menurun seiring waktu. Jadi kelemahan dari sampel jaringan otot, yaitu jaringan otot seperti otot pesoas dapat digunakan sebagai barang bukti DNA untuk identifikasi jenazah atau pelaku kejahatan, tetapi memiliki beberapa kelemahan sebagai sampel. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas DNA dalam otot pesoas dapat menurunkan akibat paparan tanah dan air laut yang mengurangi kadar serta kemurniannya seiring waktu. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan amplifikasi DNA karena primer menjadi kurang efektif dan menempel pada DNA target. Selain itu, kondisi jaringan otot di tempat kejadian perkara atau TKP yang terpapar lingkungan tertentu dapat mempengaruhi hasil ekstraksi dan analisis DNA, sehingga diperlukan metode perlakuan yang tepat untuk mempertahankan kualitasnya. Selanjutnya ada contoh kasus daging atau otot sebagai barang bukti forensik. Pada tanggal 23 November 1981, dua kotak mencurigakan ditemukan di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, tepatnya di dekat Gedung Setiabudi, Building 1. Setelah diperiksa, kotak-kotak tersebut berisi potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi secara brutal. Di lokasi kejadian ditemukan bahwa kotak pertama berisi 13 potongan tulang dan sebuah kepala manusia. Sementara kotak kedua berisi sekitar 180 potongan daging serta organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Yang mengejutkan, potongan tersebut telah dipisahkan dengan rapi dari tulang, mengindikasikan bahwa pelaku memiliki keterampilan dalam pembedahan atau mutilasi. Kasus ini dikenal sebagai Setiabudi 13 dan menjadi salah satu kasus mutilasi paling mengerikan dalam sejarah kriminal di Indonesia.
Setiabudi 13 yang terjadi pada tahun 1981, ada juga kasus yang baru-baru ini terjadi. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 2025, warga dikejutkan dengan penemuan sebuah koper merah mencurigakan di pinggir jalan wilayah Ngawi. Saat koper tersebut dibuka, ditemukan potongan tubuh manusia tanpa kepala di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, ditemukan beberapa barang bukti, antara lain koper merah yang berisi potongan tubuh korban, spray yang membungkus bagian tubuh di dalam koper, serta sandal yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Dalam dua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa daging atau otot ini dapat menjadi barang bukti penting dalam proses forensik. Potongan jaringan ini dapat membantu mengedukasi korban, memperkirakan waktu kematian, serta mengungkapkan metode yang digunakan dalam mutilasi.